orang ini yang sakit hati terlempar dari 5 konsorsium, ada satu yang dianggap kelompokan ini ya dianggap berkhianat lah, Galelo. Tapi dia yang sakit hati dan dia sudah diganti dan sempat diganti, tetapi dia tetap tidak puas. Dia akhirnya mengungkap semua kepada KPK dan itu klop-klopan sama Nazarudin. Jadi di mana bohongnya? Saya melihat sendiri, maksudnya mereka bicara-bicara itu saya tahu. Waktu penggelaran perkara itu saya terlibat melihat. Karena ada satu orang lagi yang menitipkan berkas ini, bukti-bukti ini kepada saya, yang nanti minggu depan, dan dia juga menjelaskan kepada saya, yang kan Nazarudin dipanggil nanti tanggal 23, hari Selasa saya akan serahkan resmi kepada KPK. Bukan bukti baru, ini bukti rangkaian. Jadi Nazarudin tahu ke depannya bahwa ini memang ada markup. Tadi disepakati markupnya 45% dari 5,8 T. Terus kemudian dia cuma dengar-dengar, ternyata di lapangan jadi markupnya menjadi 49%. Nah, kenapa terjadi 49%? Nazarudin nggak tahu. Memang dia nggak tahu sampai finish. Lah saya dapat data itu dari finishnya. Setelah saya hitung-hitung, benar. Itu bisa meningkat jadi 49%. Karena saya lihat dari salah satunya adalah chip. Karena ada ini sangat teknis sekali. Dan ini ahli-ahli komputer khusus mendrill saya untuk menjelaskan sehingga mengapa KPP itu nggak bisa dibaca. Terus bagaimana perusahaan Sandi Pala yang sebetulnya sudah pilot dibeli oleh Paulus Thanos, kemudian dikawinkan dengan PNRI, itu BUMN itu, sedangkan sebagai lead dari konsorsium itu harusnya kan lebih besar, apalagi ini bekas pilot. Ternyata PNRI hanya mendapat pekerjaan 40%, dia 60%. Bagaimana hubungan Thanos dengan para pejabat? Saya sudah tahu, di sini sudah ada. Tapi saya pikir saya tidak perlu sampaikan dulu ke media, karena ini saya akan sampaikan kepada KPK secara detail. Dan bagaimana dia kontrak dengan perusahaan yang langsung pabrikan, yang chipnya adalah jadi kita bicara data, karena saya ini bukan lawyer jalanan dan kerjanya ngomong aja. Jadi saya bicara harus punya data. Jadi sebetulnya yang diperjanjikan dengan harga X terhadap chip NXP itu dengan speknya ST Micro ST23JR12 size 12 KBYT ini crypto chip RSA. Itu nilainya X dengan suatu kualitas yang terbaik. Tetapi dengan nilai yang sama dibikinlah yang dia beli tempat lain. Disinilah kenaikan. Sebetulnya disepakati ini yang dipakai chip ini. Dan chip yang sekarang dipakai adalah NSP P3 size 8 KB crypto chip 3 dash. Itu nggak bisa dibaca. Di sini jadi markupnya ya, harga yang tertera di penawaran EKTP menggunakan chip NSP, NXP dan ST Micro adalah sama. Chip ST Micro adalah chip dengan spesifikasi teknik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan chip NXP. Dengan demikian dapat disimpulkan chip NSP memiliki markup yang besar. Dan sekarang pun September saya juga mendapat pengumuman, walaupun ini masih carut-marut, ternyata sudah ada lagi tender senilai 1 T. September itu pengumumannya sudah ada dari pengusaha, saya juga diberikan. Jadi banyak orang yang punya hati memberitahu bahwa ini benar-benar gila-gilaan, tiap tahun akan menghasilkan duit
pengeluaran duit dari negara 1T karena ada orang yang meninggal, ada pertambahan anak yang punya KTP umur dan segala. Jadi ini benar-benar sumber dana yang nggak habis-habisnya yang dari pemerintah itu bisa bermain dengan. Jadi saya pikir ini kita bisa nanti juga KPK juga sudah kita presentasi dan minggu depan saya juga akan presentasi kepada KPK. Jadi mohon maaf saya tidak bisa presentasi di wartawan, tapi nanti biarlah KPK saya jelaskan dan ahli-ahli chipnya akan saya hadirkan sebagai saksi. Jadi kita benar-benar ilmiah Pak. Jadi mohon jangan lagi menyebutkan kita mimpi terus. Hambalang sudah dibuktikan, masa masih mimpi saya nih, klien saya. Karena saya ngikutin, kalau klien saya salah, saya bilang kamu berbahaya loh, saya akan peringati. Terus terang saya bantu klien saya tidak ada lagi, tidak masalah uang apapun tidak ada. Benar-benar murni, kenapa sih korupsi ini terlalu besar dan gila sekali. Dan luar biasa, saya tak menyalahin DPR sudah lupa, itu kan biasanya oknum saja. Saya nggak bicara pemerintah, saya nggak bicara DPR, tetapi pengusaha juga. Tapi kan nggak seluruh pengusaha. Jadi oknum-oknum yang seperti ini, saya pikir dengan 20 perkara ini aja kita sudah cukup bisa membersihkan ya berapa persen korupsi di Indonesia. Karena itu saya mohon doanya, bantuannya, semoga saya juga kuat karena urusan EKTP ini juga saya pun sudah terikut-ikut dimaki-maki orang. Terus terang. Jadi dimaki, udah saya dikira saya dapat duit dari Nazarudin. Saya sama sekali nggak ada perhitungan apapun dengan Nazarudin. Sekarang masa tergerak atau tidak hati kita untuk mengungkapkan masalah-masalah yang tidak benar gitu. Dan kebetulan bidang saya bisa mendapat kesempatan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan saya, hati saya ya. Itu saya lakukan sebaiknya. Tapi tidak ada tujuan kita semua untuk memfitnah. Dan juga saya sampaikan klien saya juga tidak mau bicara sembarangan karena memang tidak ada, istilahnya tidak ada pilihan lagi bagi klien saya untuk tidak bicara yang sebenarnya kepada KPK. Ya, saya memberikan apresiasi kepada KPK jika ini benar-benar dibuka secara tuntas. Karena itulah saya aktif ketemu pengusaha yang membelelo, ambil datanya, rajin saya, nggak ada yang bayar saya, dan saya tidak ada kepentingan politik apapun. Walaupun saya berpartai juga, tetapi saya itu jiwanya tetap lawyer. Jadi nggak ada mau jatuhin si A, mau jatuhin B, mau naikin A, naikin B, nggak ada. Jadi murni hukum dan jiwa saya masih tetap jiwa hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini tadi penjelasan kronologis yang membuka mata kita. Ternyata banyak sekali yang ada 20 proyek yang nilainya ternyata gila-gila. Bahkan ada target 9 triliun turun 5 triliun, bahkan ada markup dari 40, 49. Ini teknis, tapi saya kira ini membuat gambaran di kita ternyata di tataran politis ketika diputuskan oleh Komisi 2 ternyata di teknisnya geladrah kalau bahasa Jawanya, macam-macam.